Mari kita sambung ke pertemuan kita yang terakhir, membuat yang namanya goal setting. Ini sebetulnya bermanfaat juga kalau nanti teman-teman menjadi seorang pemimpin. Ya, kalau teman-teman nanti punya anak buah, ini teman-teman bisa bagi-bagi pekerjaan kepada anak buah Anda melalui sebuah goal setting. Sebetulnya membuat goal setting itu banyak alatnya, teman-teman. Banyak caranya, banyak tools yang bisa dipakai. Tapi hari ini kita akan membuat goal setting dengan sebuah tool namanya itu OKR. Ya, kita akan membuat goal setting dengan menggunakan sebuah alat, sebuah metode namanya itu OKR. OKR itu adalah sebuah singkatan di mana O-nya itu adalah objektif, KR-nya itu adalah key result atau hasil yang kunci atau hasil yang penting buat kita. Itu namanya key result. Kalau saya besarkan seperti ini. O-nya itu adalah objektif. Objektif itu sebetulnya apa sih yang mau kita capai? Juga OKR itu bagaimana cara membuat key result-nya. Nah, di sini ada yang namanya timeline. Timeline itu artinya bagaimana kita membuat settingan, goalnya itu harus dibuat per tahun kah, atau harus dibuat per 3 bulan kah, harus dibuat per 6 bulan kah, atau berapa sih? Harus dibuatnya tuh, dalam pemikiran kita dibuatnya tuh targetnya tuh untuk angka berapa lama. Nah, teman-teman, yang namanya OKR itu, angka awalnya selalu dibuat per tahun, annual. Yang namanya OKR itu, teman-teman, ada 3 cycle. Ya, ada 3 cycle. Cycle yang pertama itu namanya set, yang sebentar kita akan masuk. Cycle yang kedua namanya align. Align itu namanya keselarasan. Ya, selaras, keselarasan. Lalu cycle yang ketiga itu namanya achieve, dicapai, dilakukan, dieksekusi. Lah, istilah gampangnya begitu. Kita masuk dulu ke fase yang namanya set. Set itu artinya apa? Kita membuat OKR buat diri kita. Kita membuat goal setting buat diri kita. Halo Pandi. Ya, silakan Bu. Pak, saya mau tanya. Berarti dari ringkasan Bapak tadi, kan itu misalnya kita mau bikin OKR untuk 1 orang, Pak. Ya. Berarti objektifnya itu bisa 2-3, kemudian dari 1 objektif itu bisa 2-3 KR, gitu ya, Pak? Betul. Berarti KR itu hitungannya per objektif. Betul sekali, betul sekali. Kiri saat itu harus ada angkanya, Pak. Jadi yang bagian ini tidak boleh tidak ada angkanya, harus ada angkanya. Lalu bagaimana untuk hal-hal yang sulit diangkakan, Pak? Harus diangkakan. Harus diangkakan. Tapi ini sulit, Pak, untuk dikuantifikasi. Misalnya nih, Pak, kalau kita bicara untuk menghitung kejujuran. Bagaimana kita bisa mengkuantifikasi integritas, Pak? Bagaimana kita bisa mengkuantifikasi kejujuran? Oh, saya tahu itu tidak mudah. Tapi percayalah, selalu bisa diangkakan. Selalu bisa diangkakan. Karena KR itu bisa cuma 1, tidak boleh tidak ada angkanya. Betul, ini adalah sebuah alat untuk goal setting. Ya, sebuah alat untuk goal setting. Apakah menggunakan alat ini akan selalu berhasil? Jawabannya tentu tidak. Banyak faktor yang akan membuat itu tidak berhasil. Tapi tanpa alat ini, kita nggak akan tahu apa yang akan kita lakukan. Bayangkan kalau Anda sebagai orang sales, punya atasan, lalu atasan Anda bilang gini, tahun ini kita nggak punya alat ukur apapun. Silakan kerja menurut kehendak masing-masing. Kita nggak punya target apapun, kita nggak punya goal apapun. Silakan. Bayangkan kalau kita bekerja di perusahaan yang seperti itu, tidak ada alat ukur, tidak ada tools bagaimana mengukur kinerja kita, ya kan? Itu akan membingungkan sekali. Jadi saya kerjanya mesti gimana, Pak? Saya punya target, nggak ada target-targetan, nggak ada goal settingan. Anda mau kerja berapapun silakan. Tapi kalau kita pakai alat goal setting, terserah alatnya apa, kita sedang bicara OKR, kita jelas, paling enggak goal saya di tahun ini itu apa. Inisiatif yang mulai melenceng atau ada inisiatif yang tidak dilakukan, kita bisa tahu kenapa itu terjadi. Kalau itu gara-gara kita, harus diperbaiki. Kalau itu gara-gara di faktor eksternal, apa yang bisa kita lakukan? Paling enggak terlalu ancur-ancur banget lah. Ya kan seperti COVID nih, oh gimana? COVID nih gimana? Ya kan supaya enggak ancur banget, ya paling enggak pasti turun. Tapi nggak sampai jatuh tergeletak, ya paling nggak kita tetap bisa jongkok, bisa duduk, ya meskipun nggak bisa berdiri, tapi bisa jongkok, bisa duduk. Nah inilah Bu, ini adalah alatnya bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut. Yang namanya OKR itu pertama kali harus dibuat di level perusahaan, di level para BOD. Seperti contoh tadi, itu sebetulnya 3 BOD tadi di perusahaan transnasional, mereka punya OKR-nya juga. Lalu setelah para BOD yang buat OKR harus diturunkan ke level-level yang di bawahnya. Kalau contoh pakai struktur yang tadi, level divisi, ya kan? Kalau divisi sudah punya OKR, turunkan lagi ke level departemen, turunkan lagi ke level supervisor section, sampai akhirnya setiap individu punya yang namanya OKR.